Pagi di kediaman Herlambang terasa mewah, namun hampa. Cahaya Kirana berdiri di depan lemari pakaian Dion, mengelus lembut setelan jas navy yang harganya setara dengan biaya pendidikan 1 semester. Cahaya mengenakan maxi dress katun sederhana, yang selalu disebut Dion sebagai pakaian pembantu, jika ia sedang dalam suasana hati yang buruk. Sudah kubilang, jangan sentuh jas-jas itu tanpa sarung tangan. Suara Dion memecah keheningan, nadanya datar dan mengontrol, meski ia sibuk dengan dasi sutra di cermin. Kamu tahu betapa sensitifnya serat wol Italia ini. Dan daster itu. Kenapa kamu tidak mau membeli pakaian yang layak? Aku memberimu tunjangan bulanan yang cukup untuk mendandani seluruh komite arisanmu. Cahaya tersenyum tipis. Ini pakaian ternyaman untuk mengurus Mia dan Dika. Dion. Setelah sarapan, aku harus mengantar Dika les renang, lalu kerapat orang tua di sekolah dasar Mia. Dion mendengus, menatap Cahaya melalui pantulan cermin seolah ia melihat sampah. Kegiatan. Penting. Ibu rumah tangga. Pastikan kamu tidak mempermalukanku di depan para istri kolega. Jangan banyak bicara tentang saham atau investasi. Orang-orang akan tertawa mendengarmu. Fokus saja pada resep dan cerita pengasuhan. Dion mengambil dompet tebalnya, menyalaminya sekilas tanpa menatap mata Cahaya, dan melangkah keluar menuju mobilnya. Begitu suara mesin mobil sport Dion menghilang di balik gerbang otomatis, aura Cahaya berubah. Posturnya tegak, ketenangan di wajahnya berganti menjadi fokus yang tajam. Ia melangkah bukan ke dapur, melainkan ke ruangan di lantai 2 yang selama ini dicap Dion sebagai ruang penyimpanan sampah emosional Cahaya. Di dalam ruangan itu, di balik rak buku yang dipenuhi novel-novel kuno, Cahaya menekan sebuah panel tersembunyi. Dinding bergerak, menampakkan ruang kendali mini dengan 3 monitor layar lengkung berteknologi tinggi. Di layar-layar itu, bukan resep masakan, melainkan real-time data pergerakan bursa saham Tokyo, New York, dan Jakarta. Cahaya mengenakan headset nirkabel. Status pasar. Cepat. Selamat pagi, CK. Sapa suara bernada Australia, milik kepala analisnya, Max. Nasdaq sedang panas, tapi semua mata tertuju pada obligasi PT Adidaya Karya. Tekanan jual meningkat tajam. Jika tidak ada injeksi likuiditas segera, mereka akan jatuh tempo dan kolaps dalam 72 jam. Cahaya menyentuh layar, menampilkan grafik PT Adidaya Karya perusahaan yang dinahodai Dion. Obligasi itu yang ia pegang secara anonim melalui entitas offshore dengan inisial CK, adalah tali penyelamat yang ia berikan pada suaminya 3 tahun lalu, saat perusahaan itu diambang kehancuran karena kesalahan manajemen pendiri. Surat obligasi itu jatuh tempo kapan? Tanya Cahaya. Tepat di hari putusan sidang perceraian Anda, CK. Jawab Max, nada suaranya penuh antisipasi. Sebuah kebetulan yang luar biasa, atau takdir. Potong Cahaya dingin. Cahaya Kirana adalah The Oracle, salah satu investor paling tertutup dan berpengaruh di Asia. Ia memiliki kekayaan pribadi yang bisa membeli dan menjual perusahaan Dion berkali-kali lipat. Ia menyembunyikan identitasnya. Pertama, untuk alasan keamanan seorang trader sukses butuh anonimitas total. Kedua, dan yang paling penting, ia ingin menguji Dion. Ia ingin Dion menghargai Cahaya, wanita yang mengorbankan karir gemilangnya untuk mengurus rumah tangga mereka. Ia ingin Dion mencintainya apa adanya, tanpa tahu bahwa istri yang ia panggil tak berguna. Itu adalah pahlawan finansial yang secara anonim menopang seluruh fondasi hidup Dion. Dion telah gagal dalam ujian itu. Siang hari, saat Cahaya menjemput Mia, ia menerima kiriman dari jasa kurir. Itu adalah amplop anonim berisi cetakan foto resolusi tinggi. Foto Dion di sebuah resor mewah di Lombok, bergandengan tangan intim dengan Clara Amara, seorang influencer yang dikenal haus popularitas dan barang bermerek. Hati Cahaya tidak hancur karena pengkhianatan fisik. Ia hancur karena pengkhianatan mental. Dion sedang menghamburkan uang-uang yang berasal dari obligasi yang dipegang Cahaya, untuk menyenangkan wanita yang berteriak di media sosial tentang betapa bodohnya ibu rumah tangga yang tidak memiliki karir. Cahaya segera mengingat sebuah percakapan minggu lalu. Dion, aku akan segera menceraikanmu,
Cahaya. Aku butuh wanita yang bisa mendukung ambisiku. Bukan parasit yang hanya tahu menghabiskan uang dan membawa sial. Karierku akan melesat begitu aku bebas darimu. Wanita yang dia sebut parasit itu sedang menopang 90% dolar likuiditas perusahaannya. Wanita yang dia sebut pembawa sial itu adalah satu-satunya alasan dia masih menjadi CEO, bukan tahanan kebangkrutan. Pada saat itu, keputusan Cahaya bulat. Ia tidak hanya akan bercerai. Ia akan memastikan Dion merasakan konsekuensi penuh dari kesombongan dan rasa tidak tahu terima kasihnya. Ia tidak butuh harta gono gini. Yang ia butuhkan adalah keadilan dan hak asuh penuh atas anak-anak. Malam itu, pengacara keluarga yang juga merangkap sebagai pengacara pribadi, CK, Bapak Rashid, datang ke rumah. Anda yakin, Bu Cahaya? Jika Anda menarik obligasi itu setelah gugatan perceraian, Dion akan habis. Itu bukan hanya perceraian, itu adalah hostile financial takeover. Ujar Pak Rashid, matanya tegang. Cahaya memegang erat flash drive kecil berwarna perak yang berisi semua dokumen kepemilikan. Saya ingin gugatan perceraian dan permohonan penarikan obligasi ini diajukan secara paralel. Kita akan menuntut hak asuh penuh tanpa kompromi. Biarkan dia bertindak sombong di ruang sidang. Dan begitu dia mencapai puncak penghinaan, Anda berikan flash drive ini kepada Hakim Adiaksa Pradana. Apa instruksi spesifik untuk Hakim? Tanya Pak Rashid. Kilatan di mata Cahaya sangat dingin, hampir brutal. Berikan padanya saat Dion mengatakan kata, tak berguna, untuk terakhir kalinya. Saya ingin Hakim Adiaksa Pradana yang mengungkap siapa saya sebenarnya. Saya ingin Dion tahu bahwa orang yang dia sebut parasit adalah orang yang bisa menghancurkan kerajaan yang sangat ia banggakan. Gugatan cerai diajukan ke pengadilan keesokan harinya, menimbulkan spekulasi liar di media massa. Dion, yang tidak tahu apa yang akan menimpanya, mulai mempersiapkan tim pengacaranya untuk menghancurkan Cahaya di persidangan. Ia sama sekali tidak siap menghadapi The Oracle. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipadati oleh kerumunan wartawan yang saling dorong. Lampu flash kamera menyala bertubi-tubi saat Dion Herlambang, tampak necis dan penuh percaya diri, melangkah masuk didampingi oleh trio pengacara yang dikenal sebagai tiga serangkai finansial. Dion menyempatkan diri melambaikan tangan, wajahnya menampilkan ekspresi korban yang tabah. Beberapa menit kemudian, Cahaya Kirana tiba. Ia tidak masuk melalui pintu utama, melainkan melalui akses samping, ditemani oleh Pak Rashid, pengacaranya yang tampak kalem namun tegas. Penampilan Cahaya sangat kontras. Ia mengenakan blus krem polos dan rok lipit, tanpa perhiasan mencolok, rambutnya diikat longgar. Ia tampak seperti wanita biasa yang menanggung beban rumah tangga. Kontras visual ini langsung menjadi narasi utama media, pengusaha sukses versus ibu rumah tangga biasa di ruang sidang yang beraroma kayu tua dan ketegangan. Hakim Adiaksa Pradana mengambil tempatnya. Ia adalah sosok berwibawa dengan sorot mata yang tajam, terkenal tidak menyukai drama dan kepalsuan di ruangannya. Sidang dimulai. Tim pengacara Dion, dipimpin oleh Bapak Haris, segera melancarkan serangan psikologis dan finansial. Mereka menampilkan presentasi yang detail mengenai keuangan Dion, berulang kali menekankan status Dion sebagai CEO dengan aset miliaran rupiah. Yang mulia Hakim, ujar Haris dengan nada yang sengaja dilebih-lebihkan. Klien kami, Bapak Dion Herlambang, adalah tulang punggung perekonomian keluarga ini. Di saat klien kami sibuk mengurus jutaan dolar, Nyonya Cahaya Kirana, berdasarkan laporan ini, tidak memiliki penghasilan tetap. Kami mengajukan bukti bahwa Nyonya Cahaya hanya menghabiskan yang mulia. Contohnya, Haris menunjuk grafik di layar. Biaya kursus piano dan seni rupa anak-anak yang mencapai ratusan juta per tahun. Biaya bulanan untuk perawatan rumah yang tidak efisien. Ini menunjukkan bahwa Nyonya Cahaya tidak memiliki kepedulian terhadap efisiensi finansial. Dion menyeringai bangga, mencondongkan tubuh ke pengacaranya seolah berbisik, tetapi cukup keras untuk didengar di ruang sidang. Dia memang tidak pernah mengerti angka, Haris. Hanya tahu belanja. Cahaya, duduk di seberangnya, hanya menunduk. Ia tampak menahan air mata.
Sikap pasrahnya ini diinterpretasikan oleh sebagian besar hadirin sebagai pengakuan atas ketidakmampuannya. Media dan beberapa pengunjung mulai berbisik-bisik, mengasihani Cahaya yang tampaknya telah kalah di atas kertas, bahkan sebelum perdebatan dimulai. Pak Rashid, pengacara Cahaya, bangkit dengan tenang. Yang Mulia Hakim, klien kami adalah seorang ibu. Peran ibu rumah tangga adalah pekerjaan tak ternilai yang tidak bisa dihitung dalam rupiah. Biaya-biaya yang dikeluarkan adalah untuk mendukung perkembangan anak-anak dan kenyamanan rumah tangga yang juga dinikmati oleh Bapak Dion Herlambang. Pekerjaan tak ternilai, Yang Mulia, potong Haris, tertawa sinis. Kami bisa menggaji nani dan home manager dengan biaya 1/5 dari yang dihabiskan Nyonya Cahaya. Itu bukan pekerjaan tak ternilai. Itu adalah pemborosan yang didukung oleh kemewahan tanpa hasil. Mata Hakim Adiaksa sempat menajam melihat kesombongan Haris dan Dion, tetapi ia tetap fokus pada dokumen yang ada di hadapannya. Ketegangan mencapai titik didih ketika tim Dion mulai menyerang hak asuh anak. Kami menuntut hak asuh penuh atas anak-anak, Yang Mulia, tegas Haris. Fakta bahwa Nyonya Cahaya tidak memiliki stabilitas finansial mandiri membuatnya tidak layak menjadi wali utama. Kami khawatir ia akan menggunakan uang tunjangan dari Bapak Dion secara tidak bijak, sementara Bapak Dion menjamin stabilitas dan masa depan cerah. Cahaya adalah ibu kandung yang merawat mereka setiap hari, seru Pak Rashid. Dan Bapak Dion adalah figur ayah yang sukses dan stabil. Siapa yang lebih baik menjamin masa depan mereka? Tantang Haris. Dion, merasa kemenangan sudah di depan mata, mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Cahaya dengan mata penuh penghinaan yang terbuka. Ia berbisik lirih, tetapi kata-katanya menusuk telinga Cahaya. Menyerahlah, Cahaya. Aku akan memberimu kompensasi yang layak. Kamu tidak punya apa-apa untuk melawanku. Kamu bahkan tidak punya nama di dunia ini. Cahaya mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia menatap lurus ke mata Dion. Di matanya, tidak ada air mata. Hanya ada kilatan baja yang dingin dan menusuk. Dion terkejut sejenak dengan perubahan itu, tetapi dengan cepat ia menutupinya dengan senyum sinis. Momen itu adalah isyarat. Pak Rashid, tanpa menarik perhatian umum, mengeluarkan sebuah flash drive perak kecil yang ia genggam erat di telapak tangan. Ia meminta izin kepada hakim untuk menyerahkan bukti tambahan yang bersifat sangat rahasia dan pribadi yang menyangkut stabilitas perusahaan Bapak Dion. Bukti apa lagi? Dion tertawa keras. Dia mau menyajikan resep kue terbarunya sebagai bukti? Silakan, Yang Mulia. Ini hanya taktik penguluran waktu. Hakim Adiaksa Pradana, yang juga mulai lelah dengan arogansi Dion, mengangguk pada Pak Rashid. Pak Rashid berjalan ke meja panitera, dan flash drive itu diserahkan langsung kepada hakim dengan sampul bertuliskan. Hanya untuk dibaca oleh Yang Mulia Hakim Adiaksa Pradana. Hakim Adiaksa memasang flash drive itu ke laptop pribadinya, yang terhubung ke panel datanya. Sementara sidang diskors singkat, ia mulai membaca dokumen di dalamnya. Ekspresi datar hakim mulai berubah. Matanya membesar. Rahangnya mengeras. Ia membaca baris demi baris, lalu menatap Cahaya. Lalu kembali menatap layar dengan intensitas yang tidak wajar. Semua orang di ruangan itu kecuali Cahaya dan Pak Rashid hanya mengira itu adalah dokumen keuangan biasa. Mereka tidak tahu bahwa flash drive itu berisi identitas ganda Cahaya Kirana sebagai investor global, CK, dan yang lebih krusial, surat perjanjian obligasi PT Adidaya Karya yang jatuh tempo tepat hari ini. Hakim Adiaksa Pradana perlahan menutup laptopnya. Ia kembali menatap Dion, yang sedang berbisik-bisik puas dengan pengacaranya. Ada kemarahan yang tertahan di wajah hakim, bukan karena Dion menghina istrinya, tetapi karena Dion menghina kebenaran. Baiklah, ucap Hakim Adiaksa. Suaranya kembali menggema, lebih dingin dari sebelumnya. Persidangan dilanjutkan. Dion dan timnya menyangka hakim telah mencapai kesimpulan untuk mendukung Dion. Mereka bersiap untuk pukulan final yang akan mereka lancarkan pada Cahaya. Mereka tidak tahu bahwa bola api finansial sudah berada di tangan hakim, siap dilemparkan kembali ke wajah Dion. Ruang sidang terasa sangat hening, hanya suara pena panitera yang terdengar samar.
Mata Hakim Adiaksa Pradana tertuju pada Dion Herlambang, yang baru saja berdiri untuk memberikan pernyataan penutup, penuh dengan arogansi dan kemenangan yang kentara. Dion menatap Cahaya dengan mata yang dingin, penuh penghinaan, seolah Cahaya adalah noda yang harus ia bersihkan dari rekam jejaknya. Yang Mulia Hakim, suara Dion menggelegar, sengaja dibuat lantang agar terdengar oleh media yang duduk di barisan belakang. Saya mohon pengadilan melihat realitas ini. Saya adalah seorang CEO. Saya memimpin ratusan karyawan. Saya menyumbang pajak besar bagi negara. Sementara wanita di sana, Dion menunjuk Cahaya dengan gerakan meremehkan. Dia adalah beban. Dia hanya menghabiskan, tapi tidak pernah menghasilkan. Wajah Cahaya tetap datar. Ia menahan napas. Ia tahu ini adalah panggung terakhir Dion untuk menghinanya. Selama ini, sayalah yang menopang kehidupannya yang nyaman. Saya yang memberinya uang untuk belanja, untuk kursus anak-anak, untuk gaya hidupnya. Dan apa balasannya? Gugatan cerai yang mengganggu fokus bisnis saya. Dion berjalan mendekat ke pinggir pembatas, seolah sedang berpidato di depan dewan direksi, bukan di ruang sidang. Dia bilang dia ibu yang baik. Tapi stabilitas macam apa yang bisa diberikan oleh seorang ibu rumah tangga yang tidak punya satupun aset atas namanya sendiri? Dia tidak punya koneksi, tidak punya kekuatan finansial. Dia hanya tahu cara menghabiskan. Dia adalah wanita pembawa sial yang membuat karir saya tertahan. Saya harus membebaskan diri darinya. Saya mohon, Yang Mulia. Dia hanya seorang parasit tak berguna yang harus segera disingkirkan dari hidup dan perusahaan saya. Kata-kata parasit tak berguna diucapkan dengan volume yang keras dan dipenuhi kebencian, bergema di ruangan yang sunyi. Para pengunjung dan wartawan terkesiap. Bahkan tim pengacara Dion tampak sedikit malu dengan ledakan emosi klien mereka. Cahaya, yang tadinya hanya menunduk, kini mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Dion. Untuk sesaat, Dion melihat kilatan yang bukan lagi kilatan air mata, melainkan kilatan perhitungan yang mematikan. Namun, Dion terlalu mabuk oleh amarah dan kesombongan untuk menyadari bahaya. Hakim Adiaksa Pradana menunggu sampai Dion selesai berteriak dan kembali ke kursinya dengan dada membusung. Wajah Hakim tidak menunjukkan rasa kasihan sedikit pun, yang ada hanyalah amarah yang dingin dan terkendali. Hakim mengambil palu, tetapi tidak mengetuknya. Ia memegang palu itu, menatapnya sejenak, lalu meletakkannya dengan sangat pelan, sebuah tindakan yang lebih mengerikan daripada ketukan keras. Saudara Dion Herlambang, suara Hakim Adiaksa terdengar tenang, namun setiap kata terasa seperti es yang menghantam. Pengadilan ini adalah tempat mencari keadilan dan kebenaran, bukan panggung untuk mengumbar penghinaan tak berdasar. Dan sebelum pengadilan ini menjatuhkan putusan, ada kebenaran krusial yang harus Anda dan semua orang di ruangan ini ketahui. Dion menyeringai, yakin Hakim akan mengumumkan keputusannya untuk mendukung stabilitas finansialnya. Hakim Adiaksa mengambil selembar dokumen yang dicetak dari flash drive Cahaya. Itu adalah dokumen obligasi dengan kop perusahaan luar negeri. Anda tadi menyebut Ibu Cahaya Kirana sebagai parasit tak berguna yang hanya menghabiskan uang Anda. Lanjut Hakim, suaranya naik satu oktav, penuh otoritas. Pengadilan ingin tahu, apakah Anda ingat obligasi senilai 20 juta dolar Amerika yang menyelamatkan PT Adidaya Karya dari kebangkrutan 3 tahun lalu, Saudara Dion? Wajah Dion berubah sedikit. Ya, Yang Mulia. Itu adalah investasi anonim yang mempercayai potensi perusahaan saya. Tepat, ujar Hakim Adiaksa. Ia menoleh ke Cahaya, lalu kembali menatap Dion. Dan tahukah Anda, Saudara Dion, siapa identitas asli di balik perusahaan anonim yang Anda sebut tadi? Siapa sosok di balik inisial CK yang Anda banggakan pernah Anda temui di gala bisnis, tanpa tahu wajahnya? Jeda Hakim berlangsung lama, membuat udara di ruang sidang terasa sesak. Dion mulai gelisah. Firasat buruk mulai merayap. Ia menatap Cahaya, yang kini menatapnya dengan senyum dingin. Senyum yang bukan lagi milik istri penurut, melainkan seorang predator di puncak rantai makanan. Hakim Adiaksa Pradana melanjutkan, kini menunjuk ke arah Cahaya. Perkenalkan, Saudara Dion. Ibu Cahaya Kirana di hadapan Anda.
Ibu rumah tangga yang Anda sebut parasit tak berguna adalah otak dan pemilik di balik inisial CK. Beliau adalah investor yang memegang obligasi terbesar PT Adidaya Karya. 3 tahun lalu, saat Anda terpuruk, beliau yang menyelamatkan perusahaan Anda tanpa Anda ketahui. Anda tidak membiayai hidupnya. Sebaliknya, beliaulah yang selama ini menopang likuiditas perusahaan yang membayar gaji Anda. Ruangan itu meledak dalam keheningan yang total dan mengerikan. Mata Dion melebar. Ia tersentak mundur seolah dihantam. Tim pengacaranya saling pandang dengan horor yang nyata. Reporter media mencengkeram pulpen mereka, berusaha memproses ledakan informasi ini. Hakim menepuk dokumen obligasi dengan jari telunjuknya. Dan sekarang, Saudara Dion, yang lebih penting lagi, obligasi senilai 20 juta dolar ini, yang menopang seluruh operasional PT Adidaya Karya, jatuh tempo hari ini, di jam ini, di ruang sidang ini. Dion merosot di kursinya. Wajahnya benar-benar pucat pasi. Ia menyadari kengerian situasinya. Ia baru saja menghina pemodal utamanya. Orang yang bisa menghancurkan seluruh karirnya dengan satu kata. Hakim Adiaksa Pradana menoleh kepada Cahaya. Matanya meminta jawaban, tetapi kini dengan rasa hormat yang mendalam. Ibu Cahaya Kirana, kata Hakim. Setelah semua yang Anda dengar dari suami Anda, apakah Anda akan memperpanjang obligasi ini, atau menarik seluruh dana Anda? Semua mata di ruangan itu beralih ke Cahaya. Keheningan itu begitu pekat hingga suara detak jantung pun terdengar memekakan telinga. Panggung sepenuhnya menjadi milik Cahaya Kirana. Ruang sidang terasa beku. Keheningan yang tercipta setelah pengungkapan Hakim Adiaksa Pradana jauh lebih mencekam daripada teriakan Dion sebelumnya. Semua mata tertuju pada Cahaya Kirana, menantikan keputusan yang akan menentukan bukan hanya nasib perceraian ini, tetapi juga nasib perusahaan raksasa yang dibanggakan Dion. Cahaya berdiri. Gerakannya pelan, namun setiap ototnya memancarkan kekuatan yang terpendam. Pakaiannya yang sederhana blus krem dan rok lipit kini tidak lagi terlihat seperti pakaian ibu rumah tangga yang malang, melainkan seragam persembunyian seorang ratu yang baru saja menanggalkan penyamarannya. Ia tidak menatap Hakim. Ia mengarahkan seluruh fokusnya pada Dion Herlambang, yang kini duduk terkulai di kursinya, dengan wajah yang pucat pasi dan mata yang dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Yang mulia Hakim, suara Cahaya terdengar jelas, tenang, dan setiap kata diucapkan dengan intonasi yang mematikan. Suaranya tidak lagi lembut seperti yang dikenal Dion, melainkan dingin dan penuh otoritas. Saya ingin mengajukan permohonan. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda mengenai obligasi tersebut, izinkan saya memberikan pernyataan penutup saya, yang sekaligus merupakan kesimpulan akhir dari pernikahan ini. Hakim Adiaksa Pradana mengangguk. Sorot matanya memberikan izin penuh. Selama ini, Bapak Dion Herlambang selalu mengukur nilai saya dengan angka. Ia mengukur cinta saya dengan saldo banknya, dan ia mengukur kontribusi saya dengan jabatan yang saya pegang. Cahaya memulai, suaranya naik sedikit, penuh kesedihan yang terkontrol. Saya memang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, sebuah pekerjaan yang ia anggap tak berguna. Saya menyembunyikan identitas saya sebagai CK, karena saya ingin tahu, apakah Dion mencintai saya karena Cahaya, atau karena apa yang bisa ia dapatkan dari saya. Ia menarik napas dalam-dalam. Pandangannya kini tertuju pada setiap wartawan dan pengunjung yang mendengarkan dengan napas tertahan. 3 tahun lalu, saya menyelamatkan perusahaan Bapak Dion karena saya mencintai suami saya, dan saya mencintai ayah dari anak-anak saya. Saya memberinya kesempatan untuk menjadi pria sukses yang ia dambakan. Saya berharap ia akan pulang ke rumah dan menghargai peran saya sebagai fondasi di rumah tangganya, sama seperti saya menghargai posisinya sebagai fondasi finansial keluarga. Cahaya Kirana berhenti sejenak. Matanya kini bertemu langsung dengan mata Dion. Ada rasa sakit, tetapi juga kemarahan yang membeku. Namun, ia tidak melihat nilai itu. Ia hanya melihat sebuah dompet yang harus ia kendalikan, dan seorang wanita yang harus ia injak-injak agar ia merasa superior. Ia menyebut saya, parasit tak berguna, dan pembawa sial. Ia menggunakan uang yang saya selamatkan untuk berselingkuh,
lalu menuduh saya boros dan tidak efisien. Air mata tidak jatuh. Kehormatan Cahaya lebih besar daripada kesedihannya. Maka, sekarang, Yang Mulia, Cahaya kembali menatap hakim. Saya telah mendapatkan jawabannya. Ujian itu telah usai. Seluruh ruangan menunggu jawaban atas pertanyaan krusial hakim mengenai nasib obligasi 20 juta dolar. Jika Cahaya memperpanjangnya, Dion akan selamat, meskipun ia tetap akan kehilangan wajah. Jika Cahaya menariknya, PT Adidaya Karya akan menghadapi kebangkrutan yang memalukan dalam hitungan jam. Cahaya Kirana mengambil waktu sejenak, memastikan setiap kata yang akan ia ucapkan akan menjadi paku terakhir di peti mati kesombongan Dion. Mengenai obligasi PT Adidaya Karya yang jatuh tempo hari ini, kata Cahaya, suaranya kini kembali tenang, dingin, dan benar-benar tidak emosional. Ia berbicara sebagai The Oracle, bukan sebagai istri yang tersakiti. Saya telah menyelesaikan kewajiban moral saya. Saya telah memberikan waktu 3 tahun bagi manajemen perusahaan itu untuk memperbaiki diri. Tapi, ternyata manajemen yang diwakili oleh Bapak Dion Herlambang justru menunjukkan kerentanan moral dan finansial yang fatal. Oleh karena itu, saya nyatakan. Cahaya menarik napas, dan mengucapkan kalimat yang menghancurkan Dion selamanya. Saya menolak untuk memperpanjang obligasi tersebut. Saya menarik seluruh dana 20 juta dolar saya. Saya sudah selesai. Dion Herlambang, mendengar kalimat itu, sontak berteriak. Tidak, tidak mungkin. Perusahaan kita. Cahaya. Kita bisa bicara. Dion mencoba bangkit, tetapi kakinya lemas. Ia tidak berteriak karena marah, tetapi karena panik murni. Ia sadar, empire yang ia bangun di atas penopang rahasia Cahaya baru saja runtuh total. Tim pengacara Dion 3 serangkai finansial juga berdiri, tetapi bukan untuk membela Dion, melainkan untuk menjaga jarak. Mereka tahu, secara etika dan hukum, mereka baru saja membela seorang klien yang perusahaannya akan segera dilikuidasi oleh lawan mereka. Hakim Adiaksa Pradana mengetuk palu sekali. Keras. Sidang ditunda sejenak. Saudara Dion Herlambang, harap tenang. Hakim kemudian menatap Cahaya. Gugatan perceraian dikabulkan. Ibu Cahaya Kirana. Hak asuh penuh anak-anak diberikan kepada Anda, mengingat stabilitas moral dan finansial yang terbukti Anda miliki jauh melebihi yang dimiliki oleh tergugat. Cahaya mengangguk. Air mukanya tidak berubah. Kemenangan ini terasa pahit, tetapi perlu. Saat pengadilan diskors, Dion masih meracau. Ia mencoba meraih tangan Cahaya, tetapi Pak Rashid menghalangi. Kau menghancurkanku. Parasit sialan. Kau menghancurkan karierku, teriak Dion. Suaranya sudah serak oleh kepanikan. Cahaya menatapnya dengan tatapan terakhir. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, Dion. Aku hanya menarik investasi dari aset yang buruk. Aku tidak membawa sial, aku membawa solusi. Tapi kamu tidak layak mendapatkannya. Cahaya Kirana berbalik, dan didampingi Pak Rashid, melangkah keluar. Ia berjalan melewati kerumunan wartawan yang kini histeris. Mereka tidak lagi melihat wanita yang menyedihkan, tetapi melihat The Oracle, wanita paling berkuasa yang baru saja menaklukkan salah satu CEO arogansi di Jakarta. Dion ditinggalkan di ruang sidang, sendirian, dihadapkan pada telepon berdering dari bank dan dewan direksi yang menanyakan bencana yang baru saja ia ciptakan. Langkah kaki Cahaya Kirana terasa ringan, meninggalkan kekacauan emosional yang diciptakan oleh Dion di ruang sidang. Ketika ia melangkah keluar dari pintu utama pengadilan, ia disambut bukan lagi oleh pandangan kasihan, tetapi oleh badai flash kamera yang menyilaukan. Puluhan mikrofon disodorkan, berebut mendapatkan suara pertama dari wanita yang baru saja diidentifikasi sebagai CK, The Oracle. Nyonya Cahaya, benarkah Anda adalah pemegang obligasi PT Adidaya Karya? Apa rencana Anda setelah menarik dana 20 juta dolar? Apakah ini pembalasan dendam? Bagaimana perasaan Anda saat suami Anda menyebut Anda parasit tak berguna? Cahaya tidak menjawab satu pun pertanyaan. Pak Rashid, pengacaranya, melindunginya.
Sementara pengawal berpakaian preman yang sedari tadi menyamar sebagai pengunjung sidang kini membentuk barikade. Cahaya berjalan tegak, air mukanya tenang dan bermartabat, benar-benar memancarkan aura seorang CEO yang baru saja menyelesaikan akuisisi terbesar dalam hidupnya, akuisisi kebebasannya sendiri. Di balik kerumunan media, beberapa rival bisnis Dion dan perwakilan dari bursa saham mulai menghubungi ponsel mereka dengan panik. Nama Cahaya Kirana dan inisial CK kini bukan lagi misteri, melainkan fakta yang menghancurkan pasar. Di dalam ruang sidang, Dion Herlambang masih duduk terkulai. Ia bukan hanya diceraikan, tetapi juga dipermalukan di hadapan publik dan media. Telepon genggamnya berdering tanpa henti. Panggilan pertama datang dari Dewan Direksi PT Adidaya Karya. Dion, apa-apaan ini? Obligasi CK jatuh tempo hari ini. Dan dia menariknya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu kami siapa dia? Suara Ketua Dewan, Tuan Hadi, terdengar seperti auman harimau yang kelaparan. Tuan Hadi, saya tidak tahu. Dia menyembunyikannya. Dia hanya istri saya. Saya akan coba nego. Terlambat, Dion. Likuiditas kita habis. Saham anjlok $50 dalam 5 menit terakhir. Bursa meminta klarifikasi darurat. Perusahaan sudah diambang suspensi. Bagaimana kamu bisa memimpin perusahaan tanpa tahu siapa pemodal utamamu? Panggilan kedua datang dari bank investasi utama mereka. Mereka menarik jalur kredit. Panggilan ketiga, dari Clara Amara, selingkuhannya. Dion, apa ini benar? Perusahaanmu bangkrut. Aku tidak mau dikaitkan dengan pria yang perusahaannya bangkrut. Kita putus. Suara Clara terdengar jijik dan panik. Dion melempar ponselnya ke lantai. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Hanya beberapa menit yang lalu, ia adalah seorang raja di singgasananya, mengklaim kekuasaan dan meremehkan istrinya. Sekarang, ia hanya seorang pria bangkrut yang ditinggalkan oleh istri yang ia hina dan kekasih yang ia banggakan. Dalam waktu 1 jam setelah Cahaya meninggalkan gedung pengadilan, berita utama di seluruh media cetak, digital, dan televisi didominasi oleh kisah ini. Headline 1, Bisnis Shockwave. The Oracle, CK, terkuak di ruang sidang perceraian. Istri CEO PT Adidaya Karya, Cahaya Kirana, tarik obligasi, picu kehancuran finansial suami. Headline 2, Gaya hidup parasit tak berguna. Julukan mengerikan Dion Herlambang untuk wanita yang menyelamatkan perusahaannya. Kisah ini viral dalam sekejap. Cerita tentang seorang ibu rumah tangga yang merendah, diam-diam memegang kendali atas kerajaan suaminya, dan menjatuhkannya dengan ketenangan seorang profesional, menjadi trending topik global. Opini publik berbalik total. Jika kemarin Cahaya dikasihani, hari ini ia dipuja. Ia bukan hanya simbol kekuatan finansial wanita, tetapi juga simbol balasan atas arogansi patriarki. Dion, yang tadinya dipuja sebagai pengusaha sukses, kini dicap sebagai pecundang angkuh yang tidak mampu melihat nilai di depan matanya sendiri. Sementara Dion menghadapi financial and reputational meltdown, Cahaya berada di kantor Pak Rashid, sebuah ruangan yang tenang dan modern. Semuanya berjalan sesuai rencana, Bu Cahaya, kata Pak Rashid, tersenyum puas sambil mematikan televisi yang menyiarkan berita darurat mengenai PT Adidaya Karya. Prioritas saya sekarang adalah anak-anak, Pak Rashid, ujar Cahaya, menyilangkan kakinya. Ia kini mengenakan blazer sederhana namun berkelas. Rambutnya diikat rapi. Aura, The Oracle, sepenuhnya mengambil alih. Pastikan hak asuh mutlak diurus dengan cepat. Saya tidak ingin Dion yang panik dan emosional berada di dekat mereka. Tentu, Bu. Dan mengenai PT Adidaya Karya, apakah Anda akan membiarkannya tenggelam? Cahaya mengambil cangkir tehnya. Matanya menatap keluar jendela kota. Tidak semua perusahaan yang didirikan dengan baik harus menderita karena satu manajemen yang buruk. Saya akan memastikan Dewan Direksi yang jujur mengambil alih. Dana saya akan kembali. Sisanya, biar pasar yang menghukum Dion. Saya sudah memberikan hukuman pribadi saya di ruang sidang. Cahaya memegang ponselnya, yang sudah ia nyalakan kembali. Puluhan email masuk, bukan dari pertemanan sosial,
melainkan dari bank investasi besar di seluruh dunia. Mereka semua menginginkan satu hal, pertemuan dengan C.K. Cahaya Kirana. Ia bukan lagi Cahaya Kirana, ibu rumah tangga. Ia adalah Cahaya Kirana, ticon finansial yang baru saja menyatakan kembalinya ke arena global dengan bank yang memekakkan telinga. Pertunjukan di ruang sidang adalah cara dia menyatakan kepada dunia bahwa ia telah menanggalkan perannya yang lama, dan kini fokus pada kerajaannya yang sesungguhnya. 3 minggu berlalu sejak palu Hakim Adiaksa Pradana diketuk, mengakhiri pernikahan dan meluncurkan karir Dion Herlambang menuju kehancuran total. Dion kini tinggal di sebuah apartemen sewa kecil, jauh dari kemewahan rumah yang dahulu ia kuasai. PT Adidaya Karya telah disuspensi dari bursa saham, dan proses likuidasi sedang berjalan cepat. Dion diselidiki secara internal oleh otoritas keuangan karena dugaan penyalahgunaan dana sebelum obligasi ditarik. Keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan dan paranoia. Semua orang meninggalkannya. Mitra bisnis yang dulu menjilatnya kini menghindar. Teman-teman golfnya bahkan tidak mau menjawab telepon. Clara Amara, selingkuhannya, muncul di podcast populer, mengklaim bahwa ia adalah korban kebohongan Dion dan tidak tahu menahu tentang masalah finansialnya. Dion menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menatap televisi, yang kini menjadi musuh terbesarnya. Setiap berita membahas kasus C.K. dan bagaimana seorang CEO ambisius dihancurkan oleh keangkuhannya sendiri. Suatu malam, Dion menonton sebuah wawancara eksklusif yang sangat dinanti-nantikan. Narasumbernya adalah Cahaya Kirana. Cahaya duduk di studio TV yang elegan, bukan lagi mengenakan daster atau blus sederhana, melainkan setelan bisnis berwarna abu-abu arang, rambutnya disanggul rapi. Ia memancarkan kecerdasan, ketenangan, dan kekuasaan. Ini adalah Cahaya Kirana yang sesungguhnya. Pewawancara mengajukan pertanyaan yang menjadi kunci rasa penasaran publik. Mengapa Anda memilih menyembunyikan identitas Anda sebagai The Oracle selama bertahun-tahun, terutama dari suami Anda sendiri? Cahaya tersenyum tipis, sorot matanya lembut, tetapi jawabannya tajam. Saya percaya pada cinta tanpa syarat. Ketika saya menikah dengan Dion, ia adalah seorang pria yang menjanjikan. Saya menyuntikkan dana ke perusahaannya secara anonim, karena saya ingin ia percaya pada kemampuannya sendiri, bukan mengandalkan kekayaan saya. Saya ingin ia menghargai saya sebagai istri, bukan sebagai bankirnya. Lalu, mengapa Anda mengungkapkannya di ruang sidang? Wajah Cahaya berubah serius. Saya bisa saja menceraikannya secara diam-diam dan menarik obligasi di balik layar. Tapi Dion membuat sebuah kesalahan fatal. Di hadapan hukum, di hadapan publik, dan yang terpenting, di hadapan nama baik anak-anak saya, ia menyebut saya, parasit tak berguna, dan pembawa sial. Saya tidak bisa membiarkan narasi itu menang. Saya harus menunjukkan kebenaran kepada dunia, terutama kepada anak-anak saya, bahwa ibu mereka bukan wanita yang lemah dan tidak berguna. Bagaimana perasaan Anda sekarang, setelah semua ini? Tanya pewawancara. Saya bebas, jawab Cahaya, memandang lurus ke kamera. Saya telah menanggalkan peran yang tidak pernah dihargai, dan kembali ke peran yang saya kuasai. Saya fokus pada kebahagiaan anak-anak saya, dan karir saya. Dion membanting remote TV. Wawancara itu bukan hanya klarifikasi, itu adalah pemakaman reputasinya. Ia menyadari, setiap kata penghinaan yang ia lontarkan di ruang sidang kini menjadi soundbite yang memperkuat narasi kehebatan Cahaya. Konsekuensi paling mendalam dari drama ruang sidang dirasakan oleh anak-anak, Mia, 10, dan Dika, 7. Mereka dijemput oleh Cahaya setelah sidang dan dibawa ke apartemen baru mereka yang tenang dan nyaman. Awalnya, mereka bingung. Mereka mendengar bisik-bisik di sekolah tentang ayah mereka dan ibu mereka yang tiba-tiba menjadi berita. Suatu sore, Mia bertanya kepada Cahaya sambil memeluknya. Ibu, kenapa ayah bilang ibu tidak punya uang? Kenapa ibu diam saja saat dihina? Cahaya memeluk Mia erat-erat. Mia sayang, ibu diam bukan karena ibu lemah. Ibu diam karena ibu punya rencana. Ibu tidak ingin ayah mencintai ibu karena ibu kaya.
Ibu ingin ayah mencintai ibu karena ibu adalah ibu. Tapi sekarang, tanya Dika, matanya polos. Cahaya tersenyum. Sekarang, ibu sudah tidak perlu bersembunyi. Ibu adalah seorang investor. Ibu memiliki perusahaan yang membantu banyak orang. Ibu hanya ingin kalian tahu bahwa ibu kalian bukanlah seorang parasit, tetapi seorang wanita yang sangat kuat dan cerdas. Dan mulai sekarang, ibu akan mengajari kalian bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan orang lain, tetapi oleh apa yang kalian tahu tentang diri kalian sendiri. Mia dan Dika, yang melihat liputan berita tentang The Oracle, mulai memandang ibu mereka dengan rasa kagum yang baru. Cahaya bukan hanya ibu yang hangat, ia adalah pahlawan super rahasia yang terungkap. Keesokan harinya, Mia dengan bangga berdiri di depan teman-temannya yang bergosip tentang perceraian orang tuanya. Ayahku salah, katanya tegas. Ibuku bukan pembawa sial. Ibuku adalah CK. Ibuku yang menyelamatkan perusahaannya. Cahaya telah memenangkan lebih dari sekadar hak asuh dan perceraian. Ia memenangkan rasa hormat abadi dari anak-anaknya. Ia telah mengubah tragedi pribadi menjadi pelajaran paling berharga bagi mereka tentang kekuatan dan integritas. 6 bulan berlalu sejak insiden di ruang sidang yang kini dikenal sebagai perceraian The Oracle. Dunia finansial dan media masih membicarakan Cahaya Kirana, wanita yang mendefinisikan ulang istilah kekuatan tersembunyi. Cahaya tidak hanya kembali ke dunia investasi, ia mendominasinya. Pengungkapan dirinya sebagai CK membebaskan dia dari kebutuhan untuk bersembunyi, memungkinkan perusahaannya untuk beroperasi secara terbuka dan bernegosiasi secara langsung. Ia membentuk yayasan yang fokus pada pendanaan bagi ibu-ibu yang ingin kembali ke dunia kerja atau memulai bisnis, secara simbolis melawan narasi Dion yang merendahkan peran ibu rumah tangga. Ia kini tampil di forum-forum ekonomi global, bukan sebagai istri pendamping, tetapi sebagai pembicara utama. Di setiap pidatonya, ia selalu menyelipkan pesan sederhana. Jangan pernah biarkan nilai diri Anda ditentukan oleh label yang diberikan orang lain, terutama label yang meremehkan. Kerjakan peran Anda dengan sepenuh hati, entah itu mengurus rumah tangga atau memimpin perusahaan. Dan pastikan, Anda selalu tahu kekuatan tersembunyi yang Anda miliki. Anak-anak, Mia dan Dika, tumbuh dalam lingkungan yang lebih stabil dan bahagia. Mereka melihat ibu mereka bekerja, tetapi juga selalu hadir untuk mereka. Mereka sering melihat Cahaya di televisi, dan itu membuat mereka bangga. Mia mulai menunjukkan minat pada matematika, sementara Dika sering bertanya tentang strategi bisnis, terinspirasi oleh kisah nyata ibu mereka. Kehidupan rumah tangga mereka yang baru jauh dari gemerlap palsu, dipenuhi dengan rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Dion Herlambang benar-benar kehilangan segalanya. PT Adidaya Karya telah resmi dilikuidasi. Ia menghadapi gugatan perdata dari pemegang saham minoritas dan investigasi pajak yang serius. Ia bukan lagi CEO atau pengusaha terkemuka. Ia adalah paria di kalangan bisnis. Ia bahkan tidak bisa mempertahankan apartemen sewa kecilnya. Dion berusaha menghubungi Cahaya, memohon kesempatan kedua, memohon agar Cahaya memberinya pekerjaan atau sekadar memberinya uang. Namun, semua panggilannya diabaikan, dan pesan-pesannya hanya dijawab oleh pengacara Cahaya dengan dokumen perintah penahanan. Satu-satunya kesempatan Dion untuk bertemu Cahaya adalah saat ia diberikan izin kunjungan terbatas kepada anak-anak di bawah pengawasan ketat. Pertemuan itu diadakan di tempat umum. Saat bertemu Dika dan Mia, Dion berusaha kembali ke persona lamanya, membual tentang rencana bisnis besar yang akan datang. Tetapi anak-anak itu, yang kini lebih matang, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Mia, yang paling memahami situasi, bertanya dengan polos. Ayah, kalau perusahaan ayah akan segera bangkrut, kenapa ayah bilang ibu membawa sial? Bukankah ibu yang menyelamatkan ayah? Pertanyaan sederhana itu menghantam Dion lebih keras daripada palu hakim adiaksa. Ia tidak mampu menjawab. Ia hanya bisa menundukkan kepala dalam diam. Ia menyadari bahwa bukan hanya kekayaan yang ia hilangkan, ia juga kehilangan rasa hormat dan cinta tulus dari anak-anaknya. Ia menyadari bahwa ia memang telah merusak dirinya sendiri,
dan cahaya hanyalah cermin yang memantulkan kehancurannya. Beberapa bulan setelah putusan, Cahaya diundang ke sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Hukum. Di sana, ia bertemu lagi dengan Hakim Adiaksa Pradana. Hakim menyambutnya dengan senyum hangat. "Ibu Cahaya, senang melihat Anda telah menemukan tempat Anda yang sebenarnya." "Terima kasih, Yang Mulia," jawab Cahaya. "Saya berterima kasih karena Anda memberikan momen itu kepada saya. Memberi kesempatan pada Dion untuk mencapai puncak arogansinya, sebelum Anda menjatuhkannya dengan kebenaran. Itu adalah bagian dari tugas saya," kata Hakim, suaranya pelan. "Pengadilan bukan hanya tentang pasal dan hukum, tetapi tentang moralitas. Dion Herlambang tidak hanya melanggar kontrak pernikahan, ia melanggar etika dasar kemanusiaan dengan merendahkan peran seorang ibu. Pengungkapan itu adalah hukuman yang adil, jauh lebih berat daripada denda finansial apapun." Hakim menatap Cahaya lekat-lekat. "Saya harus akui, Bu Cahaya, di antara ribuan kasus yang saya tangani, kasus Anda akan selalu saya ingat. Anda mengajarkan semua orang bahwa orang yang terlihat paling tidak berdaya, seringkali adalah orang yang memegang kendali penuh." Cahaya tersenyum, senyum yang kini tulus dan bebas dari topeng. "Saya hanya ingin Dion dan dunia tahu, Yang Mulia," ujar Cahaya, "bahwa seorang ibu rumah tangga tidak pernah tak berguna. Kami adalah manajer, negosiator, dan investor terbesar dalam masa depan keluarga. Dan terkadang, kami harus menunjukkan bukti neraca keuangan kami agar kami didengarkan." Cahaya Kirana meninggalkan acara itu, bukan untuk kembali ke rumah mewah yang kaku, melainkan ke apartemen hangat tempat ia dan anak-anaknya membangun kehidupan baru. Ia menatap layar ponselnya, membaca email terbaru dari timnya. Sebuah perusahaan teknologi raksasa di Asia sedang mencari investasi strategis. Ia membalas email itu dengan singkat. "Tinjau. Saya tertarik untuk bermanuver di pasar baru." Cahaya Kirana tidak lagi memandang ke belakang. Ia telah menutup babak pernikahannya dengan Dion Herlambang, dan membuka babak baru di mana ia memimpin, menginspirasi, dan terus menjadi the oracle wanita yang membuktikan bahwa keanggunan sejati, kecerdasan tajam, dan kekuatan terbesar bisa saja tersembunyi di balik kesederhanaan peran sebagai seorang ibu. Kisahnya akan menjadi legenda, pengingat abadi bahwa yang paling keras berteriak di ruang sidang belum tentu yang paling berkuasa. 3 tahun telah berlalu sejak perceraian The Oracle. Cerita mengenai Cahaya Kirana telah bertransformasi dari berita utama sensasional menjadi sebuah studi kasus abadi, dibahas di ruang kuliah hukum, sekolah bisnis, dan seminar pemberdayaan wanita di seluruh dunia. Dion Herlambang, sang mantan CEO, kini hanyalah bayangan samar. Ia gagal mendapatkan pekerjaan yang layak. Reputasinya telah terhapus total. Nama, Dion Herlambang, di mesin pencari tidak lagi merujuk pada kesuksesan, melainkan pada serangkaian artikel yang selalu mengutip teriakan arogannya di ruang sidang. Ia hidup berpindah-pindah, bergantung pada pekerjaan serabutan yang tidak memerlukan latar belakang, sebuah kontras pedih dari citra mewah yang pernah ia pamerkan. Ia sering mengunjungi sebuah kafe kecil di pinggiran kota, menghabiskan waktu berjam-jam membaca berita finansial. Ia tidak mencari lowongan pekerjaan, ia mencari berita tentang Cahaya Kirana. Setiap kesuksesan Cahaya adalah siksaan bagi Dion. Ketika Cahaya dinobatkan sebagai salah satu top 50 most influential women in finance oleh majalah ternama, Dion menghancurkan cangkir kopinya. Ketika Cahaya mendonasikan $100 juta untuk beasiswa anak-anak dari orang tua tunggal, Dion hanya bisa tertawa getir. Dia sadar, Cahaya tidak pernah melakukan hal-hal ini untuk membalas dendam. Cahaya melakukannya karena itulah Cahaya. Suatu sore, Dion melihat Mia dan Dika dari kejauhan. Cahaya menjemput mereka sepulang sekolah. Anak-anaknya terlihat bahagia, sehat, dan matang. Mia, yang kini remaja, memegang buku tebal tentang investasi mikro. Dika tertawa riang sambil menceritakan harinya. Dion melihat Cahaya yang tampak makin berkelas dan tenang berinteraksi dengan mereka. Interaksi yang penuh rasa hormat, bukan kepemilikan. Dion tidak berani mendekat. Ia tahu, kebebasan fisik yang ia dapatkan dari perceraian itu telah mengunci kebebasan jiwanya sendiri.
Ia telah menukar seorang istri yang mencintainya dengan harga diri palsu, dan kehilangan keduanya. Ia adalah monumen hidup dari sebuah keangkuhan yang mematikan. Ruang sidang yang pernah menjadi panggung pengungkapan itu kini memiliki mitos tersendiri. Para hakim di sana, termasuk Hakim Adiaksa Pradana, sering menerima kunjungan dari mahasiswa hukum dan jurnalis yang tertarik pada momen CK. Hakim Adiaksa, yang kini menjabat di posisi yang lebih tinggi, sering menceritakan kisah itu kepada para hakim junior sebagai pelajaran tentang hukum dan realitas. Hukum adalah alat, saudara-saudara. Ia pernah berujar dalam sebuah seminar. Tapi keadilan sejati membutuhkan wawasan. Saat itu, Dion Herlambang melihat cahaya sebagai objek tak berguna di bawah kakinya. Kami, para penegak hukum, hampir tertipu oleh narasi status quo itu. Kisah Nyonya Cahaya mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar bisa disamarkan oleh peran yang paling diremehkan, dan kita harus selalu mencari siapa yang memegang leverage sejati, di balik semua hiruk-pikuk di permukaan. Fakta bahwa Cahaya menolak mengambil kompensasi finansial dari Dion selain hak asuh penuh atas anak-anak menjadi penekanan terbesar. Ia tidak ingin uang haram. Ia hanya ingin membersihkan namanya dan mengambil kembali kendali atas takdirnya dan perusahaan yang ia dukung. Cahaya Kirana tidak pernah kembali menikah. Ia mendedikasikan hidupnya untuk anak-anaknya dan bisnisnya yang kini meluas dari investasi teknologi hingga filantropi. Ia menjaga keseimbangan antara kehidupan publik sebagai ticon dan kehidupan pribadinya sebagai ibu tunggal. Suatu malam, saat Cahaya sedang memeriksa laporan keuangan yang sangat rumit di ruang kerjanya yang baru yang kini menjadi ruang kantor yang megah, Mia masuk. "Ibu, besok sekolah ada perpisahan kelas," kata Mia, kini berusia 13 tahun. "Aku mau memakai baju yang biasa saja. Aku tidak mau terlihat terlalu mencolok." Cahaya menutup laptopnya. Ia memeluk putrinya. "Itu bagus, Nak. Penampilan luar tidak menentukan nilai kita." "Aku tahu, Bu," kata Mia, menatap ibunya dengan bangga. "Tapi, teman-temanku selalu bertanya, bagaimana ibu bisa begitu pintar menyembunyikan identitas CK? Apakah itu sulit?" Cahaya tersenyum lembut. "Itu adalah peran yang paling sulit, Mia. Bukanlah sulit untuk menjadi kaya. Yang sulit adalah menjadi dirimu sendiri, namun harus bertindak seolah-olah kamu adalah orang lain, hanya untuk menguji sebuah kebenaran." Cahaya menunjuk ke sebuah bingkai foto yang diletakkan di sudut mejanya. Foto lama dirinya dengan daster lusuh, tersenyum ke arah kamera, sebuah foto yang diambil tepat sebelum ia mengajukan gugatan cerai. Ia menyimpannya bukan sebagai kenangan pahit, melainkan sebagai pengingat. Ibu menyimpan foto itu sebagai pengingat, Mia. Pengingat bahwa harga diri kita tidak bergantung pada penilaian orang yang dangkal. Itu adalah saat ibu tahu persis siapa ibu, tetapi ayah tidak. Dan pengetahuan itu, Mia, adalah kekuatan terbesar di dunia. Cahaya Kirana, The Oracle, telah menutup babak lama dalam hidupnya. Ia tidak hanya keluar dari pernikahan yang beracun, ia muncul sebagai legenda yang mendefinisikan ulang power dan peran wanita modern. Warisan terbesarnya bukan terletak pada jutaan dolar yang ia kelola, melainkan pada kebenaran yang ia bongkar di ruang sidang, bahwa seorang ibu rumah tangga tidak pernah tak berguna. Ia telah mengajarkan dunia bahwa ketika kamu merendahkan wanita yang memberimu fondasi, kamu pada akhirnya akan kehilangan semua yang kamu miliki.